Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya karena sadar dengan tiupan sangkakala yang memekakan telinga itu sadar, oh, banyak PR, banyak masalah. Ternyata apa yang Muhammad katakan terjadi ini. Ternyata Muhammad bukan pendusta. Repot urusan. Sehingga yang namanya persaudaraan, sekuat apapun, seintim apapun, sebrotherhood apapun, sudah tidak peduli lagi. Seluruh sifat egois yang paling egois itu nanti akan hadir pada saat itu. Mementingkan keselamatan diri sendiri dulu dah. Mau itu saudara dari garis darah, mau itu bukan dari garis darah, mau seperti apapun, Allah pastikan ketika ada tiupan yang memekakan telinga, ketika engkau sadar bahwa kau manusia, tugasmu itu hanya menyembah kepadaku, tidak kurang tidak lebih. Selebihnya biar aku yang urus urusanmu. Kalau kau baik ya aku tambahkan nikmat kepadamu. Kalau kau jahat ya aku lebih permudah lagi kejahatanmu. Allah pastikan. Satu lagi jurus yang sudah kita dapat dari pembahasan yang lalu. Allah memudahkan jalan kebaikan kita satu kali, tapi Allah lebih mudahkan lagi jalan keburukan kita dua kali. Hati-hati makanya. Makanya orang yang berbuat maksiat itu lebih lancar jalannya karena Allah mudahkan jalannya lebih dua kali. Artinya berbuat baik itu ya lebih sulit daripada berbuat jahat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Padahal itu sudah terkenal itu. Persaudaraan itu satu darah. Maaf aja nih, bukannya ngenye, atau persaudaraan apapun itu. Persaudaraan entah itu motor club, entah itu apalah, sudah tidak peduli ketika sesekala itu, karena sadar. Sekali lagi, kalau kita lagi kesurupan itu dibaca-bacain ayat kursi. Kalau kita nonton film-film Cina itu bagaimana itu yang siluman masuk, sadar. Ternyata aku manusia ya. Dulu aku ngejar-ngejar wanita itu, dulu aku ngejar-ngejar mobil itu, dulu aku ngejar-ngejar rumah itu. Dengan segala cara aku kejar, bukannya dengan cara yang baik. Kalau dengan cara yang baik ya santai, mau gimana lagi. Oh ya, apa yang dikatakan Muhammad terjadi, tinggal jalanin saja. Tingkat kekagetannya tidak seperti kagetnya orang yang lalai, sekali lagi, karena jiwanya tenang, cool, dingin, santai. Sama seperti sejarah Sunni ketika Ka'bah mau dihajar sama pasukan Abraha, santai saja Abu Muthalib. Ya kalau mau hancurin aja, orang yang jaga Allah. Begitu. Dan orang semacam itu dibilang kafir, gimana sih itu Sunni sendiri. Kadang-kadang aneh nih sama Sunni ini, luar biasa memang. Terkadang suka nggak sinkron sejarahnya. Ka'bah yang jaga Abdul Muthalib. Ya,
Abdul Muthalib bilang, gue gak peduli Ka'bah, yang jaga Allah. Yang gue pedulin itu lu hewan ternak gue yang lu ambil kembaliin. Itu buat makan keluarga gue. Tapi Sunni bilang itu orang kafir, gak percaya Allah. Gimana sih? Kadang-kadang aneh juga. Gak sinkron. Sampai matinya dibilang kafir Sunni. Maka orang Syiah luar biasa geram sama orang Sunni begitu. Yang jelas-jelas melindungi Rasulullah dari sejak bayi. Dikafir-kafirin, dibilang masuk neraka. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, udah gak peduli lagi. Ini yang kata Tebal ini lari. Kok lari sih? Lari dari apa? Dari kenyataan, dari apa? Apa seperti orang stres gitu lari-lari di jalan gak jelas apa gimana ini larinya ini? Masalahnya saya gak belajar bahasa Arab ini. Karena terkadang bahasa itu digunakan pada saat tertentu dan kondisi tertentu. Seperti jitak, takol, nampol itu beda. Kalau jitak ini jitak tak. Kalau nampol ditampol. Kalau takol diginiin. Ini nggak tahu ini lari model kayak gimana ini, lari estafet, lari karena takut dosa, lari apa ini nggak tahu. Maaf saja karena nggak belajar bahasa Arab. Pokoknya lari dia yang ayat di sini diterangkan lari dari saudaranya. Dan mungkin saudara juga lari dari dia, sama-sama lari. Udah gak peduli mungkin maksudnya. Ente ngurus dosa ente, pahala ente, aneh ngurus dosa aneh, pahala aneh dah. Mudah-mudahan kita ketemu di surga ya. Kalau udah bisa sampai ngomong gitu ya masih keren, masih luar biasa berarti. Imannya masih taat. Nah, kalau ini udah larinya udah nggak jelas ya udah. Karena ingat, aduh, gua makan duit riba banyak banget lagi. Belum di atas saudara gua banyak yang gua kentit warisan. Belum si anu stres. Kenapa yang dibilangin Muhammad terjadi? Itu masih mending orang Islam dapat kisi-kisi lah, orangnya kafir bagaimana lebih parah lagi, larinya potang panting. Kalau dia pernah mendengar tentang terjadi peristiwa hari kiamat mungkin masih bisa tertolong. Kalau nggak pernah mendengar terus perbuatannya jahat lagi, zalim, udah nggak berbentuk. Makanya terkadang orang bijak mengatakan ilmu itu bukan orang bijak, maksudnya di dalam Islam juga sendiri dikatakan Ali, ambillah kebenaran meskipun itu dari seekor anjing. Ya anggap aja orang kafir itu semua anjing. Karena gak percaya Muhammad itu Nabi, karena gak percaya Allah itu Tuhan, anjing. Tapi masih ada kebenaran-kebenaran di mereka. Anjing di sini dalam hal yang positif ya, bukan hal yang negatif. Karena anjing juga ciptaan Allah. Seperti itu pengetahuan itu. Makanya Ali itu pecinta ilmu, bukannya lebih meninggikan Ali dibanding sahabat yang lain. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Karena makamnya beda. Makam Ali pecinta, makam Abu Bakar menghamba, makam Umar beda lagi, keras. Terlihat sekarang dengan pengikutnya. Syahid. Membela agama Allah.
Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Alhamdulillahirabbil alamin.